Learning Jurnal Minggu ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di Learning Journal Minggu ke-7. Guys, ini adalah learning terakhir sebelum aku UTS guys. Jadi minggu depan itu aku udah mulai UTS. Nah, di video kali ini, seperti biasa, di video kali ini aku akan ngejelasin tentang apa aja sih yang aku dapetin di mata kuliah teknik produksi film pertemuan ke-7. Jadi, seperti biasa, pertemuan mata kuliah teknik produksi film itu selalu diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan di pertemuan kali ini kita dapat didampingi oleh Pak Adi, karena di minggu lalu kan Pak Adi tidak bisa membersamai. Namun di minggu ini seperti biasa Pak Adi membersamai kami dalam diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Nah, kelompok 5 menjelaskan mengenai unsur-unsur skenario dalam film. Namun isi materinya lebih kepada teknik pengumpulan data dalam penulisan skenario, seperti itu. Nah, jadi bagi kalian yang penasaran, yang kepo apa aja sih materinya, maka jangan lupa saksikan sampai habis. Next. Nah, materi yang pertama yang disampaikan oleh kelompok 5 adalah mengenai format penulisan skenario. Format penulisan skenario itu berbeda dengan tulisan lainnya terkait dengan fungsi dari skenario tersebut. Format penulisan skenario itu berbeda-beda tergantung pada bagaimana gaya dan standar dari penulis skenario tersebut. Nah, meski dari isi itu tidak banyak berbeda, tetapi tetap terdapat format penulisan skenario. Antara lain ada margin. Nah, marginnya itu batas bawah, batas atas, batas kanan itu 1 inci, kemudian ada batas kirinya 1,5 inci. Kemudian ada huruf yang digunakan. Nah, huruf yang biasa digunakan itu adalah Corer 12 pt. Nah, untuk penulisan skenario untuk pembuatan PH atau production house dan televisi itu biasa sudah mengikuti standar perfilman internasional, yaitu menggunakan huruf Corer 12 pt juga. Nah, kemudian ada halaman. Nah, untuk FTV yang berdurasi 70 menit itu dia tuh bisa 60 sampai 65 halaman. Sedangkan kalau misalnya film yang berdurasi 90 menit itu bisa sampai 70 sampai 80 halaman. Kemudian ada jarak spasi. Jarak antara scene heading, deskripsi dan nama tokoh itu 2 spasi. Kemudian jarak antara deskripsi dengan dialog itu 1 spasi, dan jarak antara scene heading dan deskripsi itu rata dengan margin kertas. Nah, dalam skenario itu terdapat elemen-elemen juga. Yang pertama itu adalah judul. Judul itu biasanya itu di lembar yang berbeda. Dia tuh biasanya di lembar pertama dalam skenario. Judul itu ditulis di tengah, dan setelah judul di bawahnya ditulis penulis skenarionya. Selanjutnya yaitu adalah scene. Scene itu adalah kejadian pada satu set. Scene itu mempunyai elemen-elemen juga nih. Yang pertama yaitu adalah scene heading. Scene heading itu merupakan yang memberikan keterangan di mana dan kapan adegan tersebut terjadi. Contohnya seperti di hutan, di rumah, di sekolah, di kamar, dan lain sebagainya. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi itu dia itu menjelaskan mengenai suasana, terus ada tempat kejadian, menjelaskan siapa saja pemainnya dan peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Kemudian ada nama tokoh. Nama tokoh itu ditunjukkan agar dapat membantu para kru, pemain, sutradara agar mengetahui siapa saja pemain dalam scene tersebut. Kemudian ada dialog yaitu percakapan. Kemudian ada beat. Beat itu contohnya seperti mencekam, kaget, tegang, terharu, sedih. Nah, itu namanya beat. Nah, beat itu biasanya dituliskan dalam kurung dan hurufnya kecil semua. Kemudian ada transisi. Transisi itu perpindahan antara scene 1 dengan scene selanjutnya gitu. Biasanya ada kata-kata fade out, fade in gitu. Nah, dia tuh terletak di kiri atas sebelum scene pertama. Nah, itulah elemen-elemen penulisan skenario. Materi selanjutnya itu mengenai logika bahasa. Nah, logika bahasa ini kan di sini logika artinya adalah pemikiran, penalaran, pemahaman, proses berpikir, kemudian ada akal gitu ya. Itu namanya logika.
Nah, bagaimana sih logika bahasa dalam penulisan skenario gitu? Bahasa yang digunakan oleh si penulis skenario itu seolah-olah adalah refleksi dari kamera. Apa maksudnya? Jadi penulis itu harus bisa menjelaskan bagaimana gambaran adegan dalam bentuk narasi, bukan deskripsi gitu. Bahasa juga harus mudah dipahami ya. Karena naskah skenario itu akan menjadi panduan atau tuntunan bagi semua pemain dan kru film gitu. Jadi bahasa dalam skenario itu harus mudah dimengerti, nggak boleh acak-acakan. Jadi itu mempermudah banget pemain sama kru film buat buat masuk gitu ke dalam ceritanya gitu. Nah, si penulis skenario juga harus memperhatikan yang namanya logika berpikir untuk kesesuaian dalam cerita. Misalnya, ketika menulis sebuah cerita mengenai seorang tokoh yang serba kekurangan, kita tidak mungkin menceritakan dia untuk hidup enak, mempunyai rumah yang mewah, yang megah, yang ada kolam renangnya. Karena secara logika, ketika kita menceritakan seorang yang ibarat kata miskin, itu tidak mungkin yang namanya tinggal di sebuah rumah yang megah gitu. Jadi kita juga menggunakan logika. Contoh lainnya seperti kita menuliskan cerita non fantasi. Namun kita tidak mungkin dong menggunakan tokoh pemain yang mempunyai kemampuan tidak terlihat. Contohnya seperti bisa terbang, bisa menghilang, atau bisa berpindah tempat dan lain sebagainya. Karena kita perlu banget untuk menyesuaikan cerita dengan logika gitu, logika bahasa. Nah, maksud dari logika bahasa seperti itu dalam penulisan skenario. Jadi si penulis itu juga harus pintar untuk bisa membaca logika. Jadi tidak boleh asal-asalan juga ya dalam menuliskan sebuah cerita. Nah, materi selanjutnya adalah rasionalitas data. Nah, rasional itu kan isinya artinya apa? Rasional, masuk akal. Nah, rasionalitas data itu adalah proses menggali, mencari, menggabungkan, mengumpulkan sebuah informasi atau data yang secara logis atau secara kuat itu dia masuk akal dan sistematis dalam pembuatan film tersebut gitu. Jadi rasional data itu juga penting banget untuk si penulis bisa membawakan sebuah pesan di dalam si film itu. Jadi si pembaca itu mudah menangkap gitu pesan yang ada di dalam film itu. Nah, rasional data juga bisa mendukung yang namanya narasi dan argumen yang terdapat dalam film dokumenter tersebut loh. Jadi yang namanya rasional data itu bisa membangun rasa kepercayaan penonton akan pesan yang didapatkan dalam film itu loh. Kayak kalau kita misalnya nonton film, terus ada sebuah pesan yang kita dapat, kalau ada namanya rasional data, kita akan terverifikasi, oh ini bener loh ternyata, oh bener loh, karena emang ada datanya, ada informasi yang jelasnya gitu loh. Jadi sehingga pesan yang ditangkap, pesan yang didapat itu masuk, nyampe gitu. Itu namanya rasionalisasi data, rasionalitas data. Nah, yang selanjutnya itu adalah wawancara. Wawancara di sini adalah jadi kita mengumpulkan data, mengumpul informasi melalui dialog langsung dengan dua orang atau lebih. Contohnya seperti kayak di podcast atau di talk show gitu. Jadi wawancara langsung. Selanjutnya ada studi pustaka. Kalau studi pustaka ini dia tuh dari buku-buku ilmiah, studi kepustakaan. Jadi lebih kepada teks dari hal-hal yang berbentuk tulisan atau teks gitu, seperti di buku, majalah, di buku-buku ilmiah lainnya. Selanjutnya itu adalah data visualisasi data. Nah, itu dari data yang dapat kita lihat secara visual gitu, dapat kita saksikan secara langsung. Itu sih ya. Sebelum video ini ditutup, aku juga ada lupa. Jadi ada beberapa pertanyaan juga ketika kelompok 5 presentasi mengenai kalau misalnya skenario, apa yang ditulis di skenario dengan yang difilmkan itu sama persis atau enggak sih? Itu tuh tergantung ya, bisa saja sama persis, bisa saja tidak. Karena ketika kita membuat film di adegan, balik lagi kepada si pemain itu bisa improve atau tidak gitu. Jadi sebenarnya skenario itu ada sebagai patokan, panduan
apa sih, sebagai benang merah, masih kayak benang merah gitu. Jadi sebenarnya si pemain juga bisa aja improvisasi gitu, jadi bisa aja film itu ketuplek sama, bisa juga enggak gitu. Dan ada pertanyaan juga, bagaimana sih kalau misalnya film kartun itu kan nggak ada logika bahasanya gitu, gimana sih, karena kan film kartun itu kan dia nggak ada bicara ya, jarang ada bicara, jadi gimana sih cara kita nangkep logikanya gitu. Nah itu tuh sebenarnya dalam sebuah film itu kan ada yang menggunakan narasi, ada yang tidak butuh narasi sebenarnya. Nah mungkin film kartun itu dia menyampaikan pesan memang dari secara visual aja gitu, sebagai hiburan aja gitu. Dia tidak menggunakan logika bahasa karena memang bentuknya tidak menggunakan naskah skenario. Film itu dibuat tanpa adanya naskah skenario gitu. Jadi memang sebatas sebagai hiburan anak-anak gitu. Seperti sudah dijelaskan juga kan di gaya-gaya dokumenter itu memang ada kan beberapa yang memang tidak membutuhkan narasi atau memang menolak betul yang namanya narasi, seperti partisipatory, observasional, dan lain sebagainya, sama seperti film kartun. Nah selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu, ada nggak sih syarat-syarat dalam pengambilan cerita dalam novel yang ditulis dalam skenario? Itu tuh sebenarnya syaratnya itu ada aja sih. Sebenarnya novel itu bisa saja diambil tuh dari novel apa aja, tetapi yang tidak mengandung unsur sara, terus disesuaikan juga dengan usianya. Seperti yang sudah Pak Adi jelaskan, bahwa kita balik lagi sih pengen bikin film tuh di negara apa gitu. Kalau misalnya di negara Indonesia, kita harus mengikuti standar perfilman Indonesia gitu. Kalau misalnya kemarin Pak Adi jelaskan mengenai lembaga sensor ya, lembaga sensor perfilman, itu kita kalau membuat film tuh harus melewati dari situ juga, apakah lulus sensor atau tidak, apakah pantas untuk ditayangkan atau tidak. Jadi pada balik lagi, kita itu mau bikin film tuh di negara apa. Kalau misalnya di negara luar, mungkin film-film yang sedikit dewasa itu bisa saja ditayangkan secara pure gitu di sana. Namun kan kalau di Indonesia kan memang sudah ada aturannya ya. Jadi balik lagi sih pada persyaratan yang ada di negara tersebut gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Semangat UTS. Dadah.